Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan ngaji bersama. Insyaallah pertama ngaji Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, kemudian dilanjutkan dengan hadis. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب عمر بن جبل. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا إلى المشهورين منا مصطفى رحمة ومختار وبلزولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Oke, kita lanjutkan kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Terakhir bab ma makruhatil wudu ya, Mbak Lila ya. Sekarang al-ghuslu. Ayo Mbak Lila baca al-ghuslu. Yang keras. Al-ghuslu. Al-ghuslu huwa ghuslu jismil insani kullihi min aflar rohsi ila muntaha qadamihi. Ya. Al-ghuslu, mandi. Maksudnya ini mandi besar. Mal ghuslu, apa itu mandi besar? Oh, itu tadi udah bergabung tuh. Baru mulai kita. Mal ghuslu, apa itu mandi besar? Huwa ghuslu jismil insani. Dia, mandi besar itu adalah ghuslu jismil insani, mandi badan manusia. Kullihi, secara keseluruhan. Min a'lar roksi, dari bagian paling atas rambut. Di bagian sini ya Mbak Lila ya. Ila muntaha qadamihi, sampai dengan ujung habisnya kaki. Jadi ujung kaki maksudnya, sampai kaki juga harus terkena air. Sampai apa ini? Tapak kakinya ini. Ayo Mbak, kam furudul ghusli? Furudul ghusli furuduhu salah satu. Al-awwalu an-niyatu inda ghusli awali juz'i awali juz'in al badan. al badani. Asani izalatun najas al badan. Asal itu
jami'il basyarati wasya'ri. Kam furudul ghusli? Berapa itu fardunya? Fardunya mandi besar itu. Furuduhu salah satu fardunya itu ada 3. Al-awalu yang pertama an-niyatu, niat. Inda ghusli awali juz'in, ketika atau tatkala mengguyur mengguyur pertama kali bagian minal badani dari badan. Jadi niat tatkala mengguyur bagian pertama kali dari badan yang diguyur. Misalnya kalau mau yang diguyur itu ya kepala, ya pas di situ niat. Pas yang pertama kali diguyur badan, misalnya sini ya di situ. Atsani yang nomor 2, izalatun najasati minal badani, menghilangkan najis dari badan. Jadi semua najis yang melekat di badan harus dihilangkan juga. Jadi bukan hanya mandi asal airnya terkena semua anggota tubuh kulit, tapi juga najis yang nempel di badan itu harus dihilangkan. Asalisu yang ketiga, wusulul ma'i, sampainya air, ila jami'il basyarati, sampai pada keseluruhan kulit, ya, menyeluruh kulit, tidak boleh ada bagian yang terlewat, wasyari, dan rambut, ya, masuk rambut. Kecuali misalnya ada kulit yang benar-benar tidak boleh kena karena luka, karena terbakar, karena sebab yang sangat membahayakan, nah itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Tapi kalau hukum asalnya harus kulit tubuh kita itu terkena, ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Lila kalau misalnya habis haid bersih-bersih harus semua kena, rambutnya semuanya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada lipatan-lipatan ya harus digosok-gosok. Misalnya ini kalau gemuk gitu kan, ada lipatan atau kayak gini lipatan juga, itu harus direntangkan supaya bagian-bagian lipatan tadi itu tidak terkena air. Ayo lanjut Mbak. Maniyatul ghusli, dia nawaitul ghusla li rabbil akbar. Maniyatul ghusli, apa itu niat mandi besar? Ya, niatnya nawaitul ghusla, aku niat mandi besar li raf'il hadathi, untuk menghilangkan hadas al-akbari yang besar. Nah, kalau wudhu itu menghilangkan hadas kecil atau hadasil asghori. Nah, kalau mandi besar itu hadasil akbari. Boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun, baik diucapkan jelas maupun diucapkan di dalam. Tapi yang penting tadi harus ada niatnya. Karena kalau nggak ada niatnya, nggak tahu bedanya ini mandi bersih-bersih karena habis main, ya tahu nggak? Misalnya kalau habis sepedaan nggak di almas, di islah, keringetan semua, gitu kan?
atau Mbak Lila yang udah besar, mandi keramas segala macem, nah itu mandi biasa. Tapi kalau mandi besar, sama, tindakannya sama, aktivitasnya sama. Tapi yang membedakan dia mandi besar atau bukan, karena nih niatnya itu tadi. Jadi kalau nggak ada niatnya, nanti nggak dianggap itu sebagai mandi besar, ya bersih-bersih biasa. Makanya harus ada niatnya, nggak boleh lupa itu. Meskipun dalam hati. Ya Mbak? Mal hadatul akbaru wa kullu ma aujabal ghusla. Mal hadatsul akbaru, apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah kullu ma, setiap sesuatu, aujabal ghuslu yang mewajibkan mandi besar. Hadas besar adalah hadas atau segala hadas yang mewajibkan dilakukannya mandi besar. Nah, itu dijelaskan di sini. Ayo, berikutnya, Mbak. Alladzi yujibul ghusla al-janabatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Malladzi yujibul ghusla, apa yang mewajibkan mandi besar itu? Al-janabatu, pertama kondisi janabah, ya, kondisi junub. Wal haidu, ya karena haid, setelah haid selesai mandi besar. Wal nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan setelah melahirkan. Wal mautu, karena mati. Jadi mandi jenazah itu disebut juga mandi besar, karena semua anggota badannya dimandiin dari ujung rambut paling atas sampai apa tadi? Ujung kaki atau sampai tapak kakinya itu. Bahkan sampai kotoran-kotoran yang ada di dalam perut, ya, itu dikeluarkan semua kalau jenazah. Nah, masing-masing dijelaskan. Mal janabatu, ya al-jima'u wa nuzulul manni. Ya, terus saja sampai bawah. Mal haidu ad-damul khariju minal mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabilis sihati wal adati. Mal janabatu, apa itu janabah atau junub itu? Iya, al-janabah adalah, junub itu adalah al-jima'u, karena bertemunya laki-laki dan perempuan, maksudnya hubungan badan, ya. Wa nuzulul manni, dan karena keluarnya mani, sperma. Nah, itu disebut kondisi junub, maka dia harus mandi besar. Mal haidu, apa itu haid? Haid itu adalah ad-damu, darah, al-khariju, yang keluar, minal mar'ati, dari perempuan. Ba'da tis'i sinina, setelah mencapai usia 9 tahun. Kayak Mbak Lila pas ya 9 tahun. Oh 10. Kalau Ambu? Pas SMP berapa? 12. Umur 12 atau 13. Nah, ini kelazimannya itu 9 tahun, paling kecil itu sudah keluar. Ala sabilis sihhati,
karena apa itu kondisinya sehat, jadi bukan karena darah sakit, kan ada yang karena kondisi sakit maka ada yang keluar darahnya. Dan nah itu tidak dianggap apa tadi? Darah haid. Jadi kalau darah haid itu yang memang karena dalam kondisi sehat dan wajar. Wal adati dan kebiasaan, ya yang wajar, enggak, bukan karena ada sesuatu. Man nifasu huwa ad-dumul khariju. Ad-damu itu darah. Huwa ad-damu Iya. huwa ad-damul khariju minal mar'ati aqibal wiladah. Man nifasu, apa itu nifas? Nifas itu adalah ad-damul khariju, darah yang keluar minal mar'ati, dari perempuan, aqibal wiladati, ya, akibat kelahiran, setelah melahirkan itu mengeluarkan nifas. Nah, setelah semua keluar bersih, baru kemudian mani besar. Nah, terus Mada yahrumu alal junubi yahrumu alaihi al-awalu as-salatu as-sani wat-tawaf at-talitu wa masul mushafi wa hamluhu Ar-Rabi'u wa qira'atul Qur'an. Terus Al-Khamisu wal muktu fil masjid. Mada yahrumu, apa yang diharamkan alal junubi, terhadap orang yang sedang junub. Yahrumu, diharamkan alaihi, kepadanya, pertama as-sholatu, sholat. Jelas ya. Yang hadas kecil aja dalam kondisi tidak wudu itu juga nggak boleh sholat, apalagi hadas besar atau dalam kondisi junub tadi. Wa tawafu, dan tawaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Mushaf itu Al-Quran. Mushaf itu suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Jadi suhuf lembaran. Jadi kalau disebut mushaf itu artinya dalam konteks yang sering digunakan itu Al-Quran artinya. Kalau Al-Quran itu artinya kan bacaan, ya kan? Atau Alkitab artinya kitab atau buku. Nah, kalau Al-Mushaf itu lembaran-lembaran. Jadi firman Allah sendiri itu apa nyebutnya? Ya sebenarnya karena itu kan bukan benda awalnya itu kan, jadi firman gitu kan. Kemudian kalau dibukukan ya menjadi Alkitab, ya kan, sesuatu yang ditulis dan dibukukan. Bentuknya apa? Lembaran-lembaran, makanya disebut mushaf gitu. Nah, isinya apa? Al-Quran, bacaan suci. Jadi untuk menyebut Al-Quran itu banyak. Apalagi Al-Qalam, ya kan, sesuatu yang ditulis, itu Al-Quran juga. Nah, kemarin juga disebut itu dalam kondisi tidak toharoh juga nggak boleh, ya, apalagi dalam kondisi junub. Ini yang nomor 2 ini juga
ada penjelasan sedikit, Lil. Kalau perempuan yang haid, kalau sedang melaksanakan ibadah haji, terus gimana? Misalnya nggak bisa tawaf. Karena syaratnya tawaf itu harus suci. Kalau sedang haid, berarti gimana? Padahal sudah jauh-jauh ke Makkah, dan harinya kan ditentukan kalau rukun-rukun haji itu. Ya kan, mulai dari itu, yang Arafah sampai tawaf ifadah. Itu rukun. Tawaf ifadah itu rukun dan wajib, itu harus dilakukan. Nah, kalau haid gimana? Sudah jauh-jauh sampai ke sana. Nah, kalau sekarang ada obat untuk menahan supaya tidak haid. Iya, Pak. Iya, kalau yang mau haji itu biasanya begitu. Menunda supaya tidak haid. Jadi dipanjangi dulu haidnya. Nah, itu juga pernah terjadi pada zaman Nabi ketika Siti Aisyah sudah sampai Makkah, terus melaksanakan ibadah haji, mau ibadah haji, ternyata dia haid. Terus matur atau bilang kepada Nabi. Terus kata Nabi, ya lakukan ibadah-ibadah lain kecuali tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu ya? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tapi yang wajib adalah tawaf ifadah. Nah itu akhirnya dibolehkan. Jadi khusus kalau kondisinya begitu ya nggak masalah. Karena kalau tidak boleh, padahal dia rukun, jadinya nggak lengkap hajinya atau nggak sah hajinya. Makanya diberi keringanan. Ayah, minta Lil, tolong ambilin Lil. Kalian yang banyak. Terus apa tadi Mbak? Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Tadi Ar-Rabi'u, dan sekarang Al-Khomisu wal Muksu fil Masjidi. Wal Muksu dan menetap atau kayak ya menetap di masjid atau masuk ke dalam masjid, itu juga nggak boleh. Tapi sekarang ada pertanyaan, misalnya kalau ulama-ulama perempuan ya kan, atau ustazah-ustazah, penceramah-penceramah perempuan, kalau nggak bisa, kalau dalam kondisi haid tidak bisa masuk ke masjid, terus gimana? Ya kan? Masih ceramah, pas jadwalnya ceramah, tiba-tiba haid. Ya? Apalagi dia keliling tiap hari, jadi guru, jadi ustazah, jadi ulama, kan? Harus memberikan pelajaran, pendidikan di masjid, dan memang adanya kegiatannya di masjid, terus gimana? Nah, sekarang kan dulu dikhawatirkan atau tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan apa, Mbak? Kena atau mengotori masjid, membuat najis, dan kadang samar ya kan. Nanti yang nggak tahu digunakan untuk sholat, kemudian tidak sah karena sholat tempatnya harus suci. Nah, sekarang ada yang mengatakan itu boleh karena kekhawatirannya itu sudah gugur. Sekarang sudah ada apa namanya? Pembalut, sudah rapat, sudah banyak cara atau teknologi yang membuat haidnya tidak bisa mengotori bajunya, poknya, celananya, sehingga dianggap aman, sehingga ketika masuk masjid tidak apa-apa. Tapi tetap nggak boleh sholat ya, karena
untuk melakukan ibadah apa tadi kewajibannya, dan kalau bisa itu diserambi. Jadi meskipun boleh, tetap harus dijaga supaya tidak lama-lama dan supaya tidak di dalam masjid, tapi kalau bisa diserambi. Terus berikutnya, madza? Mbak. Mada yahrumu alal haidi Wan nufasai. as-salatu was-saumu wa ma yahrumu alal junubi. Apa madza yahrumu, apa yang diharamkan alal haidi terhadap orang yang haid. Kalau kata bendanya atau kata sifatnya tadi haid, kalau orangnya haidun. Tadi juga sebelumnya apa? Nifas, orangnya nufasa. Orang yang nifas. Apa yang diharamkan terhadap orang yang haid dan orang yang nifas? As-sholatu, sholat, wasomu, dan puasa, wa ma yahrumu, dan apa-apa yang diharamkan alal junubi. Sama halnya apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang junub tadi. Sama, jadi sholat, tawaf, masul mushaf, wa qiraatul Qur'an, wal muktu fil masjid. Jadi yang junub tadi juga gitu, nggak boleh semuanya. Oke, gitu ya. Ini tambahan keterangan yang hadis tadi itu, ini ayah baru baca tadi Lil ya, mana ya? Oh ini, ini pernah terjadi, ini hadisnya, perempuan yang dalam kondisi haid atau mendapatkan haid tatkala sedang menjalankan ibadah haji. Ini tadi ayah baca-baca. An Aisyah, dari Aisyah, zaujin Nabi, yang merupakan zaujatin Nabi harusnya ya. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annaha, sesungguhnya Aisyah, qolat, berkata, udimtu, aku telah masuk Makkah, ke Makkah. Wa ana haidun, dan aku tiba-tiba dalam kondisi haid. Lam atuf, yang aku belum tawaf bil baiti, mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Wala bainas sofa wal marwata, dan tidak juga atau belum juga melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Wah, tawaf juga belum, sa'i juga belum. Fasyakutu, maka aku melaporkan ya dzalika, kondisi yang seperti itu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata, if'ali, kerjakanlah. Kalau laki-laki if'al, kalau perempuan ada ya-nya, if'ali, kerjakanlah ma yaf'alul hajju, apa yang menjadi aktivitas haji ya, atau rukun-rukun haji itu lakukanlah semua. Ghaira alla tatufi, kecuali jangan kamu lakukan, kecuali tawaf. Jangan lakukan tawaf. Jadi sa'i boleh. Ghaira alla tatu fil bait. Tatufi fil baiti. Hatta tadhuri, sampai kamu suci lagi. Hada hadithun muttafaqun ala sihhati. Hada
Hadis ini muttafaqun ala sihhat. Disepakati oleh semua periwayat kesahihannya. Jadi intinya boleh melakukan rangkaian ibadah haji yang lain kecuali ya gimana lagi ya kan, sudah, karena ibadah haji itu ibadah yang paling ya terbatas waktunya, lalu ditempuh oleh jamaah-jamaah yang sangat jauh kan? Dengerin itu. Oke gitu ya. Oke, Tante Dani ada pertanyaan nggak? Sudah selesai? Ya? Kok nggak dengar? Ya. Kalau misalnya kayak rukun nih. Apa? Sholat nih ya. Chat ya. Oh iya, di chat aja. Oh ini. Tuh, wes ketendang. Ya, minum. Minum dulu. Dia habis ini Mbak, rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau ada kucing tiba-tiba menginjak-injak rumput dan sajadah, harusnya bagaimana? Karena khawatir kucingnya tadi itu tidak tahu kondisinya habis pipis atau atau apa, jadi bisa saja membawa najis ya, kemudian menginjak-injak sajadah dan rukuk. Itu gimana baiknya? Ayah kan sini, di situnya nggak ada hashtag, tapi di sini yang di sini kok nggak ada hashtag. Sebaiknya harus benar-benar ini memang terhindar dari kemungkinan ya, hewan lain yang melewati tempat sholat atau musola. Tempat sholat itu bisa berupa sajadah. Kalau sajadah itu artinya pesujudan. Kalau musola itu tempat sholat. Tikar itu bisa disebut tempat sholat. Jadi harus spesifik, hanya untuk sholat saja, tidak digunakan untuk yang lain. Misalnya kalau tikar ya begitu. Apalagi. Dan sebisa mungkin tidak ada yang masuk dikunci. Ya. Nah, kalau sudah begitu, supaya hati-hati ya dicuci sajadahnya. Termasuk juga
kalau menggunakan alat yang untuk sholat ya dikhususkan, kayak tadi tikar itu dikhususkan untuk saja, untuk sholat saja. Kecuali tikar kemudian atasnya untuk sajadah. Tikar sebagai alasnya saja, yang dianggap sebagai tempat sholatnya yang sajadahnya tadi. Dan itu prinsipnya. Terus yang kedua, hati-hati menganut prinsip kehati-hatian, sebaiknya dihindari supaya tidak ada kucing. Makanya kucingnya nggak boleh masuk, di luar aja ya. Nah, apa hewan-hewan masuk? Kalau kayak Mbah Bu itu sangat hati-hati. Kalau ada ayam yang masuk musola atau langgar itu Mbah Bu, itu langsung pel. Karena saking hati-hati. Untuk sebelum kemungkinan masuk ya ditutup pintunya ya. Jadi kucing memang begitu, lebih tidak terjaga ya, kadang pupnya gitu sih ya. Tapi Dani ada lagi atau sudah? Jadi prinsip kehati-hatian. Oh udah tuh. Oke, gitu dulu ya Mbak Lila. Mbak Lila di mana tadi? Ayo kita akhiri Mbak Lila, ayo berdoa. Malah baca. Ayo. Apa ya? Beda apa ya? Allahumma qad istawda'tuka ma 'allamtani faqudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma gitu tuh? Oh. Dadah.